Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, kali ini Dige akan melanjutkan bahasan alur cerita anime One Punch Man season kedua bagian pertama. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, gak usah berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian, and enjoy! Di suatu siang yang cerah, Saitama dan Genos nampak berjalan pulang setelah berbelanja bahan makanan. Sedetik kemudian langkah Saitama tiba-tiba terhenti. Ternyata pandangan Saitama terfokus pada action figure hero kelas S yaitu King. Dia beranggapan, bila seorang hero sudah terkenal maka akan dibuatkan action figure. Sesaat kemudian, muncul seekor monster bunglon berlidah panjang yang lokasinya tidak jauh dari Saitama dan Genos. Ketika semua orang berhamburan, si bunglon langsung menjulurkan lidahnya pada seorang gadis. Tanpa diduga, saat itu muncul hero kelas S peringkat ke-7 di belakang si bunglon hingga membuat monster tersebut sangat kaget. Pandangan King yang datar justru membuat bunglon sangat ketakutan. Dia juga mengakui kalau King bukanlah orang sembarangan. Semua orang pun gembira dan tenang, apalagi King dijuluki sebagai lelaki terkuat di bumi. Walaupun hanya diam saja, namun aura mengerikan King terus menekan si bunglon. Alhasil, si bunglon pun bertekuk lutut dan meminta maaf pada King begitu saja. Semua orang pun mengeluh-ngeluhkan nama King, hingga membuat hero kelas S ini tidak nyaman. Dikarenakan agak sibuk, King pun meminta semua orang untuk tidak mengganggunya. Beberapa saat kemudian, King terlihat keluar dari toko video game. Ternyata dia membeli sebuah kaset game simulasi kencan edisi perdana dengan judul Doki Doki Sisters. Dia pun sangat senang dan berharap bisa segera pulang untuk memainkan game tersebut. Tanpa disangka, muncul robot dewa bernama Gifor di hadapan King. Gifor memang sengaja mendatangi King untuk melenyapkan hero kelas S tersebut. Semua orang lantas mendengar suara, di mana suara tersebut tidak lain adalah King Engine. Suara yang menandakan kalau King telah memasuki mode bertempur. Konon tidak ada monster yang bisa bertahan hidup setelah mendengar suara tersebut. Gifor meminta King untuk mengerahkan semua kekuatan agar dia bisa mengumpulkan semua data King. Anehnya, King malah pergi izin ke toilet dengan alasan dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya 100% jika menahan pipis. Gifor pun mengizinkan King dan akan menunggu 10 menit. Tapi bila dalam semenit King tidak muncul, maka Gifor akan membunuh 10 orang di tempat ini. Tentu saja semua orang berhamburan. Saitama dan Genos hanya melihat aksi King dari kejauhan. Genos sangat penasaran, apa yang akan dilakukan King untuk mengalahkan robot tempur tersebut. Tanpa diduga, King malah menangis dan nampak ketakutan di dalam toilet. Faktanya dia sama sekali tidak kuat seperti yang digembar-gemborkan banyak orang. Dia hanyalah seorang maniak pengangguran yang suka mengurung diri di kamar. Dulu pernah muncul monster yang kuat di hadapannya, namun tiba-tiba ada seseorang yang mengalahkan monster tersebut saat dia menutup mata. Anehnya kejadian tersebut terjadi berulang kali. Dia juga tidak mengerti mengapa asosiasi hero mengiriminya sertifikat hero kelas S. Namun sebenarnya ini adalah kesalahan murni King sendiri, karena dia sama sekali tidak menyangkal hal tersebut. Dia pun terkejut saat merasakan ledakan pertarungan di luar. Kesempatan ini pun digunakan King untuk kabur dan pulang ke apartemennya. Ternyata yang menghadapi Gifor adalah si Genos. Walau nampak kewalahan, namun Genos menolak bantuan Saitama. Genos ingin membuktikan pada gurunya kalau dia mampu menduduki peringkat 10 besar hero kelas S. Saitama pun langsung berlalu dan membiarkan Genos meledakkan seluruh kekuatannya. Di waktu yang sama, King berhasil masuk ke apartemennya dengan selamat. Dia mencoba melupakan kejadian buruk barusan dengan bermain game simulasi kencan. Saat King sedang asik-asiknya, dia dikagetkan dengan kemunculan Saitama di belakangnya. King sangat bingung, apalagi kamarnya berada di lantai 22. Dia juga sadar kalau Saitama adalah hero kelas B yang muncul dalam pertemuan hero kelas S beberapa waktu yang lalu. King sangat malu bila hobinya bermain game simulasi kencan ketahuan Saitama.
Namun Saitama malah mengajak King main game battle robot tanpa rasa curiga. King sangat jago bermain game. Dia bahkan beberapa kali menjuarai turnamen game pertarungan. Tapi King langsung kaget dan berkeringat dingin ketika Saitama bertanya mengapa dia kabur dari Gifor. Ternyata kedatangan Saitama hanyalah untuk menanyakan hal tersebut pada King. King pun benar-benar tersudut dan tidak bisa berkata apa-apa. Entah mengapa, tiba-tiba apartemen King diserang oleh burung gagak raksasa. Untungnya Saitama bisa menghentikan burung besar tersebut hanya dengan tangannya. Situasi ini membuat King tertekan dan sangat ketakutan. Disinilah terkuak fakta kalau King sering berada dalam waktu dan tempat yang salah. Dia hanya kebetulan berada di TKP, tapi semua orang mengira kalau dialah yang mengalahkan para monster. Padahal King tidak pernah sekalipun terlibat pertarungan. Menurut Saitama, King harus bertarung demi mempertahankan tempat tinggalnya. King pun akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan jati dirinya pada Saitama. Bersamaan dengan itu, Saitama langsung menghabisi si gagak dengan satu pukulan. Kini Saitama mengetahui kalau kekuatan dan riwayat pertarungan King penuh dengan kepalsuan. King pun lantas menangis ketika mengetahui kalau Saitama adalah sosok yang menyelamatkan nyawanya dulu. Bagi King, menjadi hero yang suka berbohong tentu saja tidak menyenangkan. Dia juga bingung memutuskan langkahnya, di mana dia akan melanjutkan jadi hero pembohong atau berhenti saja. Dia sangat malu pada Saitama, yang selama ini selalu berusaha keras menjadi hero profesional. Sesaat kemudian, Saitama pamitan pulang dan berjanji mampir ke tempat King lagi untuk bermain game. Sementara itu si Genos berhasil mengalahkan Gifor dan mengambil beberapa spare part-nya untuk dimodif Profesor Kuseno. Di Mabes Asosiasi Hero, Seeds mengumpulkan para kriminal untuk bergabung bersama demi menyelamatkan dunia. Banyaknya bencana belakangan ini membuat Asosiasi Hero harus mengambil langkah strategis, di mana salah satunya adalah dengan memanfaatkan kekuatan para kriminal. Namun Sonic sama sekali tidak berniat bergabung, karena dia hanya tertarik dengan Saitama saja. Di lokasi lain, Fubuki juga tertarik dengan Saitama, karena lelaki botak tersebut berhasil mengalahkan semua rekor ujian fisik sebelumnya. Selain itu, Saitama mampu naik dari kelas C ke kelas B dalam waktu yang relatif singkat. Kembali di Mabes, di mana Seeds menjelaskan bahwa jumlah hero saat ini sangatlah terbatas. Untuk itulah Asosiasi Hero akan bekerja sama dengan para kriminal dan memberikan bayaran yang layak jika para kriminal berhasil membunuh monster. Saat itulah muncul untuk pertama kalinya lelaki yang bernama Garo. Dia adalah manusia yang memuja monster dan sudah menghancurkan banyak dojo. Dia kagum dengan prediksi si Babawa, di mana akan datang bencana berlevel dewa seperti dirinya ini. Dengan sombong, dia menantang semua orang yang ada di ruangan ini untuk mengalahkannya demi mengetahui siapakah yang terkuat. Seeds pun memerintahkan 3 hero kelas A yang lumayan kuat, yaitu Heavy Tank, Blue Fire, dan Magic Trickman untuk menghajar Garo. Namun ketiganya berhasil ditumbangkan Garo dengan begitu mudah. Selain itu, Garo juga membantai semua kriminal yang ada di sekelilingnya. Kelakuan Garo membuat Seeds sangat ketakutan. Dia pun meminta bantuan agar semua hero bisa digerahkan ke tempatnya untuk menghentikan Garo. Garo lantas membiarkan Seeds yang masih ketakutan begitu saja, serta menyatakan perangnya melawan Asosiasi Hero. Dia berjanji akan kembali lagi setelah 6 bulan, tentunya setelah dia menjadi lebih kuat. Di sisi lain, peringkat Saitama naik ke posisi 7, padahal dia hanya memukul monster secara random di jalanan. Sementara si Genos juga naik ke peringkat 14. Sesaat kemudian, Genos mendeteksi pergerakan super cepat yang mendatangi apartemen Saitama. Dikarenakan Saitama sedang sibuk main PSP, maka si Genos berinisiatif untuk menemui makhluk super cepat tersebut sekaligus menguji spare part barunya. Ternyata sosok tersebut adalah Sonic yang tentu saja ingin membuat perhitungan dengan Saitama. Genos pun tidak terima karena Sonic mengaku sebagai saingan Saitama, dan keduanya pun saling bertarung untuk membuktikan kekuatan masing-masing. 20 menit kemudian, Saitama didatangi oleh Fubuki bersama Elysis and Mountain Ape. Pada intinya, kedatangan Fubuki hanyalah untuk mengajak Saitama bergabung ke dalam fraksinya. Fubuki sangat yakin kalau Saitama tidak akan mampu bertahan menjadi hero profesional jika tidak bergabung ke dalam fraksinya. Namun Saitama tidak berminat dan menanggapi pernyataan Fubuki dengan santai. Dia bahkan menduga Fubuki sangat ketakutan jika peringkat pertama kelas B-nya kelak dirampas. Sikap tidak sopan Saitama membuat Fubuki murka. Dia lantas memerintahkan Elysis dan Ape untuk menghajar Saitama.
Jelas saja Saitama langsung menggasak tuntas kedua anak buah Fubuki tersebut. Fubuki yang agak terkejut langsung mengerahkan teknik badai neraka untuk membungkam Saitama. Sayangnya teknik mengerikan tersebut sama sekali tidak mengenai Saitama. Saitama pun menceramahi Fubuki yang tidak memahami arti pentingnya menjadi hero. Di dunia ini banyak sekali penjahat dan monster kuat. Disitulah kekuatan para hero dibutuhkan untuk melawannya. Fubuki yang hanya mengumpulkan kacung lemah dan menindas para pemula, suatu hari nanti pasti akan menerima akibatnya. Saitama sama sekali tidak peduli dengan fraksi, penindasan, serta peringkat. Fubuki yang juga marah lantas menggeprek Saitama dengan timbunan aspal. Namun usahanya gagal, karena Saitama langsung menghancurkan timbunan aspal tersebut. Ketika Fubuki hendak melakukan serangan lanjutan, tanpa diduga Saitama melihat pertarungan Genos melawan Sonic. Genos meledakkan pekarangan Saitama dengan sangat ganas. Disinilah diketahui bahwa Saitama telah melindungi Fubuki dari ledakan mengerikan tersebut. Fubuki pun jadi kaget, karena Genos yang merupakan hero kelas S nyatanya adalah murid Saitama. Dia juga merasakan aura mengerikan di balik gerakan Sonic. Saat ini Fubuki benar-benar terjebak dalam pertarungan hero melawan penjahat yang super mengerikan. Genos pun mengerahkan kekuatan barunya, di mana kecepatannya mampu mengimbangi gerakan super milik Sonic. Dalam sekejap mata, Genos mendekati Sonic dan melepaskan machine gun blow-nya. Sonic berkali-kali dibuat kaget dengan akselerasi kecepatan Genos yang luar biasa. Genos pun berhasil memotong rambut Sonic hingga membuat si ninja naik pitam. Saat itulah Sonic mulai serius dengan mengeluarkan teknik spesialnya, di mana teknik tersebut mampu membelah dirinya menjadi 4 bayangan. Dikarenakan tidak mampu melihat pergerakan Sonic yang sangat cepat, Genos pun memutuskan untuk meledakkan area di sekitarnya. Namun Saitama langsung menghentikan Genos saat itu juga, karena dia tidak ingin pekarangannya jadi tambah rusak. Saitama pada akhirnya meladeni keinginan Sonic untuk Baiwan. Tanpa basa-basi, Sonic pun mengeluarkan ultinya, yaitu kakek busin dengan 10 bayangan. Untuk mengatasi serangan tersebut, Saitama juga melepaskan salah satu teknik seriusnya, yaitu melompat ke samping. Walau tekniknya begitu simpel, namun teknik ini bisa mengempaskan Sonic dengan begitu parah. Si Sonic pun terkaget-kaget dan pingsan begitu saja. Setelah melihat pertarungan edan ini, Fubuki pun terdiam dan menilai Saitama sebagai salah satu hero yang dalam tanda kutip tidak normal. Sesaat kemudian, Fubuki mulai membuka diri dan bercerita tentang jati dirinya pada Saitama dan Genos. Sebenarnya Fubuki bisa saja menjadi esper nomor 1. Tapi karena ada Tatsumaki, dia tidak akan pernah bisa menjadi nomor 1 di seumur hidupnya. Itulah alasan utama Fubuki tetap tinggal di peringkat pertama kelas B, sambil memanfaatkan beberapa hero demi melampaui Tatsumaki. Dia bisa saja naik ke kelas A, namun tidak mungkin mencapai peringkat pertama. Deretan hero kelas A peringkat atas juga sangat mustahil untuk disaingi. Fubuki masih terus bercerita tentang segala ketidakmungkinan untuk menjadi hero di atas kelas B. Tanpa disangka, King mendatangi Saitama untuk meminta PSP-nya kembali. Tentu saja Fubuki sangat terkejut. Mengapa Saitama yang kelas rendahan bisa ngobrol santai dengan hero seperti King yang merupakan manusia terkuat di bumi? Dia kagum dengan Saitama yang mampu memikat orang-orang kuat, dan hal ini tanpa sadar membuatnya ingin bergabung dengan Saitama. Sementara itu di Mabes Asosiasi Hero, para petinggi memberikan julukan pada Genos yaitu Cyborg Iblis, sementara Saitama mendapatkan julukan sebagai si botak berjubah. Sayangnya proses pembahasan julukan ini memakan waktu 2 jam hingga membuat Sid sangat kesal. Sementara pembahasan Garo yang mungkin saja menjadi masalah asosiasi hero di kemudian hari malah hanya dibahas selama 15 menit saja. Di sisi lain, Garo terus melakukan teror dengan menghabisi salah satu hero kelas A, yaitu Tank Top Vegetarian. Manusia yang mengagumi monster ini sangat menantikan hari di mana para hero mendatanginya untuk melawannya sebagai monster setingkat hero kelas elit. Bang menghajar habis Charanko di dojonya, karena selama setengah tahun ini Charanko tidak mempelajari teknik apapun. Bang menilai bahwa Charanko sama sekali tidak memiliki bakat menjadi seorang pendekar. Sang guru pun mengusir Charanko, dan dia tidak ingin melihat si murid kembali lagi. Pada malam harinya, Charanko mendatangi kediaman Saitama dan menumpahkan segala keluh kesahnya. Sebelumnya sang guru tidak pernah mengajarnya tanpa alasan. Jadi Charanko berpikir kalau Saitama dan yang lainnya mungkin mengetahui sesuatu tentang Bang. Namun faktanya semuanya tidak mengetahui apapun tentang perubahan sikap Bang. Genos hanya bisa menebak, mungkin semua ini terjadi karena ulah Garo.
mantan murid bank tersebut telah ditandai sebagai monster yang paling dicari oleh asosiasi hero. Disitulah bank mengajukan diri untuk menangkap Garo, karena dia merasa paling bertanggung jawab dalam masalah ini. Jika Garo dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan nantinya warga sipil yang akan menjadi korban. Genos menilai kalau bank hanya ingin membuat Charanko menjauh dari permasalahan kompleks ini. Tentu saja Charanko begitu sedih mendengarkan informasi ini. Dia lantas pergi dan berpikir untuk mengalahkan Garo demi sekedar mendapatkan perhatian dari bank lagi. Tanpa diduga, dia menemukan Garo yang tengah menghentikan Moment Rider di pinggiran kota. Keinginan menjadi monster sejati membuat Garo berniat untuk memburu Moment Rider. Namun niatnya terhenti karena tank top vegetarian datang bersama teman sejawatnya. Tanpa banyak bicara, Garo langsung menghajar vegetarian hingga giginya rontok dan tidak sadarkan diri. Saat Garo hendak menghabisi yang lainnya, tanpa diduga tank top master datang untuk menghentikannya. Tapi bukannya takut, Garo malah semakin bersemangat karena di hadapannya muncul hero kelas S. Si master lantas menghancurkan aspal di bawahnya dan melepaskan tank top tackle hingga membuat Garo terhempas dan berputar hebat di udara. Hebatnya, si Garo mampu bertahan dari serangan ultimate tersebut. Di sisi lain, Bang kedatangan kakaknya yang bernama Bom, di mana saudaranya tersebut adalah master teknik tinju angin puyuh. Sama seperti Bang, Bom telah mengucapkan salam perpisahan pada ratusan muridnya hanya demi membantu sang adik untuk meringkus Garo. Jika Garo dibiarkan, maka hanya tinggal menunggu waktu saja hingga monster tersebut mendatangi Bom. Pertarungan antara Garo dan Master masih terus berlangsung. Master meyakini kalau Garo adalah seorang manusia, namun hati nuraninya berkata kalau dia harus segera melenyapkan manusia gila tersebut. Ketika Master hendak menghabisi Garo, tiba-tiba Moment Rider datang untuk menghentikannya. Alhasil si Rider pun terpukul keras. Dia lantas menceramahi Master bahwa hero tidak boleh melukai manusia. Master pun memahami perasaan Moment Rider dan berniat untuk melepaskan Garo. Tapi alih-alih mau pergi, Garo malah menyeringai dan tetap akan membantai semua orang. Tentu saja Master langsung melepaskan tinju kuatnya. Namun siapa sangka, Garo tanpa sengaja mengeluarkan teknik tinju aliran air penghancur batu hingga membuat Master terpukul sangat keras. Sebenarnya dari tadi Garo menghindari penggunaan teknik ini agar tidak teringat pada Bang. Dia pun langsung menghajar Master dengan brutal hingga membuat lelaki kekar tersebut tidak sadarkan diri. Dia juga membantai Moment Rider dengan begitu sadis. Dan setelahnya si Garo menumpahkan darah semua anak buah tank top master yang masih tersisa. Pemandangan mengerikan ini tentu saja membuat Charanko sangat tertekan. Namun dia teringat pada sang guru dan memberanikan diri untuk melawan Garo. Esok harinya, Bang dan Bom mendatangi TKP pertarungan semalam. Mereka sangat terlambat dan semua orang nampak tergeletak begitu saja termasuk si Charanko. Sementara itu si Garo mendatangi seorang bocah yang tengah membaca sebuah buku. Ternyata buku tersebut adalah katalog profil para hero yang diterbitkan secara langsung oleh asosiasi hero. Garo pun semakin tertarik saat mengetahui kalau di buku tersebut juga menampilkan profil para monster. Dia ingin agar namanya juga bisa masuk ke dalam buku katalog tersebut. Si bocah menganggap kalau selera Garo sangat aneh dan buruk. Setelahnya Garo pun berpamitan pada si bocah untuk pergi berpatroli. Padahal yang sebenarnya, dia hendak mendatangi hero kelas A di sebuah bar. Di sisi lain, Saitama mengunjungi Moment Rider dan Tank Top Master yang sedang beristirahat di rumah sakit. Kedua hero tersebut lantas bercerita tentang kengerian Garo. Master mengungkapkan kalau Garo adalah manusia yang memiliki jiwa monster. Dia berbeda dengan monster biasa, serta memiliki kekuatan untuk membinasakan para hero. Sesaat kemudian, Saitama menjenguk Charanko dan mengungkapkan keinginannya untuk melawan ahli bela diri yang kuat. Charanko pun memberikan Saitama sebuah tiket turnamen Super Fight, di mana dia sudah mendaftar sebagai peserta. Tapi keadaan saat ini tidak memungkinkan baginya untuk berpartisipasi sebagai peserta. Tiket tersebut bisa digunakan Saitama untuk sekedar masuk sebagai penonton dan melihat berbagai macam seni bela diri. Saitama pun terdiam ketika mengetahui kalau pemenang turnamen tersebut akan mendapatkan duit 3 juta yen dalam sehari. Di waktu yang sama, Garo berduel dengan Golden Ball di sebuah gang sempit. Garo mampu menghindari serangan Ball dengan mudah. Ball pun mengeluarkan ultinya dan menghujani Garo dengan banyak peluru emasnya. Pantulan peluru emas Ball memang cukup kuat.
Namun kecepatan tersebut tidak mampu menandingi akselerasi kecepatan Garo. Ball pun sangat terkejut dan mengakui kalau Garo adalah musuh yang sangat mengerikan. Saat itulah Spring Mustachio datang dan menyerang Garo dengan ulti pedang anggarnya. Namun Spring sangat terkejut karena Garo sengaja menerima serangan dan langsung memukulnya dengan begitu keras. Alhasil, Spring pun dibuat KO di tempat. Garo telah membaca dan memahami semua teknik rahasia para hero dari buku. Di hadapan Ball, Garo menyombongkan dirinya yang akan terus bertambah kuat dari siapapun. Sesaat kemudian, Garo membokem salah satu direktur asosiasi hero yang bernama Zeimit di jalanan. Dia lantas berjalan menyusuri jalanan kota, dan tanpa sengaja bertemu dengan Saitama yang ngomong sendiri ngelantur nggak jelas. Garo pun langsung waspada, karena mengira Saitama adalah hero rendahan yang sedang memburunya. Tanpa banyak cincong, Garo lantas memukul pundak Saitama dengan keras. Namun betapa kagetnya dia saat melihat Saitama yang masih berdiri dan baik-baik saja. Saitama yang kesal langsung memukul balik Garo karena mengira lelaki tersebut hendak merampoknya. Tentu saja dalam sekejap mata Garo langsung pingsan di tempat. Setelah itu, Saitama membeli sebuah wig dan meninggalkan Garo begitu saja. Pada keesokan harinya, para petinggi asosiasi hero mulai serius membahas Garo karena sebelumnya Direktur Zeimit telah diserang. Garo tidak hanya sekedar mengincar para hero, tapi juga seluruh member asosiasi hero. Asosiasi hero pun mengeluarkan peringatan agar para petinggi tidak boleh keluar tanpa keperluan. Bila terpaksa harus keluar, mereka harus dikawal oleh hero kelas S. Saat itulah Metalbat mendapatkan tugas penting untuk mengawal Pak Narinki yang merupakan seorang eksekutif tinggi asosiasi hero. Pak Narinki nampak mengajak putranya yang bernama Waganma untuk makan siang di sebuah kedai makanan. Parahnya, saat Metalbat pergi ke belakang, tiba-tiba Waganma diculik oleh 2 ekor monster. Tentu saja hero kelas S peringkat 15 ini tidak akan membiarkan para monster bertindak seenaknya. Di waktu yang sama, Saitama mendatangi lokasi turnamen Super Fight untuk melakukan registrasi. Tentunya dia menyamar sebagai Charanko lengkap dengan rambut palsunya. Di ruang ganti, Saitama didatangi oleh senior Charanko yang bernama Nigamushi. Nigamushi mengungkapkan kalau ada peserta yang menyamar atau memalsukan data pertarungan, maka dia akan didiskualifikasi permanen. Mungkin bisa juga peserta tersebut didenda atau bahkan dipenjara. Jelas saja fakta ini membuat Saitama berkeringat dingin karena dia telah menyamar sebagai orang lain. Nigamushi pun ingin membuat perhitungan dengan Charanko melalui pertarungan serius di atas arena. Kembali pada Metalbat, di mana dia berhasil mengalahkan 2 ekor monster yang menculik Waganma. Tanpa disangka, monster Lipan Junior memanggil seniornya yang ternyata jauh lebih besar dan kuat. Selain itu, Lipan senior dibantu oleh monster bunga Rafflesidon yang mampu membuat Narinki dan Waganma pingsan dengan aroma biusnya. Metalbat terus bertarung walau dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Kesadaran Metalbat pun mulai menurun dan dia dibantai habis-habisan oleh Lipan senior. Dia pun terpaksa memukul kepalanya sendiri untuk menghilangkan efek obat bius dari monster Rafflesidon. Anehnya, kekuatan Metalbat malah jadi semakin menggila, dan dia berhasil membantai Lipan senior beserta Rafflesidon dengan sekali ayunan tongkat bisbol. Namun Metalbat tidak bisa tenang-tenang, karena muncul monster Lipan tetua dengan level bencana setingkat naga. Metalbat pun memerintahkan Mohichan dan Pineapple untuk pergi menjauh dan menyelamatkan Narinki beserta putranya. Kulit Lipan tetua sangatlah keras, hingga membuat Metalbat sangat kerepotan. Kekuatan monster raksasa ini benar-benar berada di level yang sangat berbeda. Metalbat lantas melepaskan ultinya dan mengincar tepat di kepala si Lipan tetua. Teknik hujaman naga Metalbat membuat Lipan tetua sangat kesakitan. Ketika banyak warga sipil berlarian menjauhi area bencana, Garo justru datang untuk membuat perhitungan dengan Metalbat. Dia pun agak kaget ketika Metalbat terhempas di sebelahnya namun langsung bangkit begitu saja. Garo lantas mengajak Metalbat berduel dengan mengarahkan teknik tinju aliran air penghancur batu. Walau sangat kerepotan, mau tidak mau Metalbat harus menghadapi Garo terlebih dulu. Dia yang nampak begitu kesal, ingin secepatnya meremukkan kepala Garo dengan tongkat bisbolnya. Di Mabes Asosiasi Hero, Buso dan Jinsuren kehilangan kontak dengan Metalbat. Namun mereka telah memerintahkan semua hero kelas A untuk datang membantu di area bencana. Saat Mohichan dan Pineapple sudah terpojok, untungnya muncul Metal Knight yang langsung membantu dan melepaskan beberapa misil mematikannya pada Lipan tetua.
Naik pun memerintahkan kedua hero kelas bawah tersebut untuk menyingkir dari TKP. Namun keduanya tidak bisa melarikan diri karena dihadang oleh beberapa monster kuat. Lebih parahnya lagi, asosiasi hero tiba-tiba mendapatkan peringatan aneh, di mana banyak sekali monster yang muncul sekaligus di beberapa lokasi berbeda. Metalbed dan Garo masih sibuk bertarung satu sama lain. Walau darah bercucuran, namun Metalbed terus bangkit dan tidak menyerah sedikit pun. Garo pun bertanya-tanya, mengapa semakin kesini kekuatan Metalbed malah berlipat ganda. Bahkan serangan frontal tinju aliran air penghancur batu milik Garo tidak mempan sama sekali pada Metalbed. Semakin besar kerusakan yang diterima Metalbed, maka kekuatan fisiknya juga ikut meningkat. Nyatanya hero kelas F ini hanya bermodalkan tekad saja. Dia ingin segera mengakhiri pertarungan ini, karena masih ada lipan tetua yang harus dibereskannya. Garo yang merasa diremehkan, lantas maju dengan serbuan pukulannya. Namun Bed mampu menahan semua pukulan tersebut dengan begitu tenang. Pun demikian, semua ayunan tongkat bisbolnya tidak ada yang berhasil mengenai Garo sekalipun. Bahkan teknik putaran angin tornado brutal Bed di-counter dengan mudah oleh si Garo. Metalbed pun harus terhempas dan tumbang. Menurut Garo, Bed dan Master adalah hero kelas F yang mengandalkan kekuatan ototnya saja dan sama sekali tidak memiliki teknik bela diri tertentu. Ternyata Bed masih sanggup berdiri dan dia hendak memukul Garo dengan tongkatnya. Tapi tiba-tiba saja Zenko datang dan menyebabkan Metalbed kehilangan kesempatan emasnya untuk memukul Garo. Adik Metalbed tersebut langsung menghentikan pertarungan karena Bed telah berjanji untuk tidak tawuran di depan matanya. Garo sendiri tidak ingin memperdebatkan hal yang tidak penting. Dia pun berlalu meninggalkan Zenko, dan sesaat kemudian Metalbed tiba-tiba ambruk tidak sadarkan diri. Phoenix Man begitu tertarik dengan Garo, dia pun mengajak Garo untuk bergabung dengan asosiasi monster. Namun Garo menolak, dia lantas mengusir Phoenix Man dan Strax Jellyfish sebelum kesabarannya habis. Sesaat kemudian, Phoenix memerintahkan Rhino dan Lipan Tetua untuk segera mundur karena mereka telah berhasil menculik Waganma. Metal Knight pun menempelkan dirinya pada tubuh Lipan Tetua sesaat sebelum monster raksasa tersebut pergi. Beberapa hero masih sangat sibuk menghadapi para monster di beberapa lokasi yang berbeda. Semuanya pun masih bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Di lokasi lain, MC memanggil semua peserta Super Fight untuk memasuki gelanggang arena. Beberapa peserta turnamen adalah hero dari beberapa kelas yang berbeda. Si MC pun terus memperkenalkan nama-nama peserta, lengkap dengan aliran bela diri yang dikuasainya. Tapi yang lebih penting dari itu semua, muncul pria terkuat dalam sejarah Super Fight yaitu Bakuzan dari aliran neraka kegelapan. Dan satunya lagi adalah Suiryu dengan teknik tinju kehampaannya. Di balik layar, seorang peserta yang bernama Zakos sangat meremehkan Saitama dan Nigamushi. Zakos meminta Saitama dan Nigamushi untuk segera mundur karena aliran bela diri mereka tidak terkenal dan terdengar aneh. Menurutnya, Super Fight adalah panggung para ahli bela diri dan bukan untuk ajang main-main. Dia bahkan merendahkan nama Bang hingga membuat Nigamushi tidak terima. Namun Saitama tetap santai dan tidak memperdulikan ejekan Zakos. Dia tidak mau berdebat. Bila Zakos menginginkan pertarungan yang sebenarnya, maka Saitama akan menunggunya di atas arena. Akhirnya babak pertama pun dimulai, di mana Lightning Max harus berhadapan dengan Ring Ring. Di sisi lain, beberapa hero berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, di mana Heavy Kong telah dikalahkan oleh monster martial gorilla. Sementara Lightning Genji ditumbangkan oleh dua ekor monster yang sama-sama memiliki elemen kekuatan listrik. Mabes asosiasi hero pun dibuat semakin repot, apalagi di kota L muncul monster raksasa yang tengah mengamuk. Selain itu di kota lain juga diserang oleh beberapa monster dengan level bencana macan. Kembali ke Super Fight, di mana Max berhasil mengalahkan Ring Ring dengan begitu cepat. Pertarungan selanjutnya pun menampilkan Saitama sebagai Charanko yang melawan Zakos. Tentu saja dalam sekejap mata, Saitama berhasil menjatuhkan Zakos dengan sekali tampar. MC pun agak kaget dan mengatakan kalau Zakos sangatlah lemah. Sementara itu di sudut arena, Suiryu menilai kalau serangan Zakos sudah cukup bagus. Melihat pertarungan barusan, membuatnya menyadari siapakah lawannya nanti di babak final. Suasana turnamen tiba-tiba berubah menjadi sangat riuh, tepat ketika Suiryu memasuki area pertarungan melawan Lightning Max. Max berkata pada Suiryu, kalau dia harus menjadi lebih kuat agar dipandang layak untuk melindungi masyarakat dari segala ancaman. Max tidak ada dendam dengan Suiryu, namun dia memastikan
kalau Suiryu akan merasakan teknik barunya yang begitu kuat. Suiryu sendiri tidak masalah, karena setiap orang memiliki alasan sendiri untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai, dan Max langsung mengerahkan teknik terbarunya. Namun sayang, dia harus tersungkur oleh tendangan kuat Suiryu sebelum berhasil mendaratkan serangannya. Awalnya suasana begitu hening, tapi setelahnya semua penonton bersorak-sorai melihat kehebatan Suiryu. Di babak selanjutnya, Benpatch yang menguasai seni bela diri jalanan akan berhadapan dengan Snake si tinju patok ular. Snake pun melepaskan segenap kekuatannya ketika Benpatch mengejeknya sebagai hero rendahan. Alhasil, Benpatch pun langsung tumbang di tangan Snake. Namun kemenangan ini malah membuat Snake semakin muak. Sesaat kemudian, pihak penyelenggara Super Fight mendapatkan informasi kalau ada monster yang mengamuk di dekat area turnamen. Ketika informasi tersebut hendak disiarkan, tiba-tiba Bakusan datang untuk menghentikannya. Bakusan beralasan jika informasi ini disampaikan, maka yang terjadi hanyalah kepanikan hebat. Dalam turnamen ini terdapat banyak sekali ahli bela diri. Bagusan pun menjamin kalau turnamen ini akan aman, karena nantinya dia sendiri yang akan turun tangan untuk membantai para monster. Genos yang sedari tadi duduk di bangku penonton juga mendapatkan informasi tentang serangan monster di luar arena. Dia lantas keluar tribun untuk mengamankan arena dari serangan monster, agar gurunya bisa bertarung dengan tenang. Cyborg ini pun mengamuk dan membantai beberapa monster dengan begitu cepat. Sesaat kemudian dia pun harus berhadapan dengan monster kecoak. Turnamen Super Fight pun masih terus berlangsung, dan beberapa pemenang mulai muncul setelah berhasil mengalahkan lawan-lawannya, termasuk Shinigami, yang berhasil menang melawan Jakumen, seorang pegulat profesional. Saitama pun kembali naik ke arena untuk berhadapan dengan Bakusan yang pernah 2 kali memenangkan turnamen Super Fight. Walau MC menggembar-gemborkan kekuatan Bakusan, namun Saitama nampak sibuk sendiri dengan tali obinya yang kurang kuat. Bakusan pun mulai mendatangi Saitama untuk menunjukkan trik pembantaiannya. Namun Saitama langsung refleks memukul Bakusan karena Bakusan mencoba menyentuh rambut palsu di kepalanya. Alhasil, Bakusan pun terhempas ke langit dan kepalanya menghujam jatuh keluar arena. Semuanya pun sangat kaget melihat hasil pertarungan yang di luar prediksi ini. Suiryu pun semakin yakin kalau Saitama bukanlah orang sembarangan. Di Mabes Asosiasi Hero, para petinggi tengah mengadakan rapat darurat yang membahas tentang penculikan Waganma. Dikarenakan Narinki adalah salah satu donatur penting asosiasi, maka para petinggi wajib memprioritaskan keselamatan Waganma melebihi siapapun. Kembali pada Genos, yang saat ini dibuat kerepotan dengan serangan super cepat monster kecoak. Semua serangan Genos nampak tidak berguna di hadapan si kecoak. Kecoak ini pun melesat ke sana kemari dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Genos benar-benar tidak mampu mengikuti pergerakan si kecoak. Tapi secara tidak terduga, si kecoak tiba-tiba tidak bisa menggerakkan dirinya karena perkat super lengket yang dikeluarkan Genos melalui kakinya. Kesempatan ini pun digunakan Genos untuk membakar si kecoak dengan serangan api kuatnya. Sayangnya serangan Genos meleset karena si kecoak berhasil kabur dengan memotong kedua kakinya. Genos pun tidak mengapa, paling tidak dia berhasil membuat si kecoak terluka cukup parah. Dia lantas pergi meninggalkan area pertempuran dan kembali lagi ke Super Fight untuk melihat pertarungan Saitama. Namun secara tiba-tiba, muncul sesuatu yang menabraknya dengan kecepatan super tinggi. Kembali ke arena Super Fight, di mana saat ini Snake sangat kewalahan menghadapi Suiryu. Semua serangan Snake tidak ada satupun yang berhasil mengenai Suiryu. Dia pun jadi dilema, karena sebelumnya dia adalah hero yang sangat bersinar. Dulu dia mampu melindungi masyarakat dengan kekuatannya, namun semakin kesini cahayanya semakin memudar. Bahkan banyak sekali monster yang muncul dan sulit untuk dikalahkannya. Sedari tadi Suiryu sengaja menghindari serangan Snake untuk menguji kemampuan hero kelas A tersebut. Suiryu hanya peduli dengan uang. Dia tidak mau ambil pusing dengan profesi kepahlawanan Snake. Menurut Suiryu, Snake sangat lemah dibandingkan dengan Lightning Max yang lebih dulu dihadapinya. Tentu saja Snake sangat geram karena harga dirinya diinjak-injak oleh Suiryu. Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena semua yang dikatakan Suiryu adalah fakta, di mana dirinya yang saat ini memang sangatlah lemah. Suiryu pun menendang Snake dengan keras, hingga lelaki kurus tersebut terpelanting dan pingsan seketika. Di waktu yang bersamaan, para monster terus melakukan invasi serangan ke berbagai sudut kota, baik itu di rumah sakit atau bahkan di penjara sekalipun.
Di sisi lain yang begitu gelap, Gyoro melaporkan pada bosnya bahwa para monster telah mengamuk dengan sangat brutal. Sejauh ini para monster berhasil mengalahkan 3 hero kelas S, yaitu Genos, Metal Bat, dan Metal Knight. Selain itu, pasukan monster utama masih belum dimunculkan. Gyoro sangat yakin kalau kali ini kemenangan asosiasi monster sudah bisa dipastikan. Disinilah diperlihatkan untuk pertama kalinya wujud mengerikan sang raja monster, yaitu Orochi. Saitama yang hingga kini masih menyamar sebagai Charanko langsung menghabisi Nigamushi dengan sekali pukulan. Nasib Nigamushi tidak jauh berbeda dengan Bakuzan, di mana kepalanya tenggelam di luar arena. Turnamen bela diri ini pun kini telah memasuki babak semifinal yang menyisakan 4 orang peserta. Keempat orang tersebut adalah Suiryu, Boltane Chose, dan tentu saja Saitama sebagai Charanko. Di dalam ruang ganti, Nigamushi menyampaikan pada Saitama kalau Suiryu lagi-lagi menang mengalahkan Boltane dengan melepaskan tendangan supernya. Nigamushi pun melanjutkan kalau lawan Saitama setelah ini adalah orang yang sangat amat berbahaya. Dia pun meminta agar Saitama lebih berhati-hati saat pertandingan nanti. Di kota Q, Garo begitu senang karena menemukan hero kelas S peringkat ke-12, yaitu Watchdog Man. Dia pun berniat untuk mengalahkan hero kuat tersebut. Namun niatnya buyar ketika tiba-tiba muncul monster besar yang menginjak Watchdog Man. Asosiasi hero pun kembali mendapatkan banyak laporan serangan monster di berbagai wilayah. Di kota Y, para hero disibukkan dengan serangan brutal Eyesight. Monster yang memiliki bisa mematikan ini lantas berevolusi ketika robot berwujud anjing meledakkan diri tepat di tubuhnya. Ternyata yang mengendalikan robot tersebut adalah Child Emperor. Emperor pun tidak bisa berbuat banyak karena keberadaannya telah diketahui oleh Eyesight. Untungnya Picard tiba-tiba muncul di dekat Emperor setelah mendengar adanya ledakan. Emperor sangat khawatir karena Eyesight menyerang Picard dengan ular berbisanya. Namun Picard nampak baik-baik saja dan malah memakan Eyesight bulat-bulat. Di sisi lain, Drive Knight mengamuk dan membantai banyak monster dengan kekuatan mengerikannya. Kembali pada Super Fight babak kedua, di mana Saitama harus berhadapan dengan Chose yang hobi meremukkan tulang lawannya. Daripada menang dengan sekali pukulan, Chose lebih memilih untuk menyiksa lawannya. Dia pun menyeringai dan memastikan kalau Saitama akan mati hari ini dengan kondisi yang mengenaskan. Namun semua rencana Chose jelas sia-sia, karena Saitama langsung meninjunya hingga terbang ke atas langit. Lagi-lagi Saitama berhasil memenangkan pertarungannya tanpa tergores sedikit pun. Dia pun berhak melaju ke babak final dan berhadapan dengan Suiryu. Di kota I, monster gurita raksasa terus mengamuk dan menghancurkan banyak gedung bertingkat. Sebenarnya beberapa hero kelas A yang dipimpin oleh Dead Gatling hendak melawan monster tersebut. Namun mereka semua dihentikan oleh Flashy Flash. Tanpa banyak kata, Flash langsung menghancurkan semua mata gurita raksasa. Namun masalah tidak selesai di sini, karena si gurita malah makin mengamuk dan menghancurkan semua benda di sekitarnya. Ketika Flash hendak mengeluarkan ultinya, tiba-tiba saja Tatsumaki datang dan meremukkan tubuh gurita raksasa dengan kekuatan espernya. Tatsumaki lantas ngomel-ngomel dan meminta semua hero agar bekerja dengan benar. Dia juga memarahi Flashy Flash karena tidak bekerja dengan serius. Setelahnya dia pun langsung pergi meninggalkan Flash yang nampak begitu kesal. Babak final Super Fight yang mempertemukan Saitama melawan Suiryu akhirnya dimulai. Gemuruh suara penonton benar-benar memenuhi seluruh isi stadion. Baik Saitama ataupun Suiryu, keduanya selalu mengalahkan lawan-lawannya tanpa kerepotan. Suiryu nampak begitu percaya diri, sementara Saitama tetap berwajah polos seperti tidak mempunyai dosa. Pun demikian, Saitama tetap khawatir dengan kondisi rambut palsunya, karena Suiryu memiliki teknik tendangan angin yang bisa menghempaskan rambut palsunya tersebut. Walau hanya pemanasan saja, namun Suiryu mengakui kalau Saitama adalah petarung yang kuat. Meskipun mengincar hadiah uang, namun Suiryu juga ingin mencari lawan yang sepadan dengannya. Dia sangat senang ketika menjadi orang yang paling kuat. Tapi Saitama yang sudah bosan menjadi kuat hanya ingin merasakan ilmu bela diri saja. Dia sedikit kesal karena banyak peserta yang kalah dengan mudah. Padahal di pikirannya semua peserta adalah orang-orang yang hebat. Saitama pun mulai senang, karena Suiryu nampaknya bisa memberinya pengalaman bela diri yang sepadan. Suiryu lantas menendang Saitama dengan kuat hingga ke sudut arena. Dia juga tidak memberikan kesempatan pada Saitama untuk bersantai-santai dengan melepaskan banyak tendangan super cepatnya.
Dia lantas menerbangkan Saitama ke langit, dan setelahnya melepaskan tendangannya kembali hingga membuat tubuh Saitama menghujam lantai arena pertarungan. Saitama sendiri lebih memilih diam sambil berupaya mengamankan rambut palsunya. Walau diserang dengan tensi kecepatan tinggi, Saitama tetap memegangi rambutnya sambil menghindari semua serangan Suiryu. Suiryu pun kagum dengan Saitama yang begitu lincah walau masih bersabuk putih. Namun dia agak kecewa dengan hobi Saitama yang salah satunya adalah menjadi hero. Menurut Suiryu, hero yang sekarang sangatlah lemah. Alih-alih membela keadilan, padahal mereka hanya ingin mencari uang saja. Hero tidak akan bisa menyelamatkan dunia, walau mereka memiliki cita-cita, pemikiran positif, etika, serta rasa keadilan. Pernyataan Suiryu ini membuat Saitama diam dan agak kesal. Dia pun masih terdiam ketika Suiryu melepaskan tendangan kuatnya tepat di kepala hingga membuat rambut palsu Saitama terlepas. Sedetik kemudian, Saitama mulai serius dan melepaskan pukulan biasanya pada Suiryu. Tentu saja Suiryu sangat kaget, karena pukulan tidak langsung Saitama tersebut membuat bajunya hancur berantakan. Identitas Saitama pun terkuak, dan dia langsung didiskualifikasi karena memakai aksesoris rambut palsu. Panitia turnamen Super Fight lantas menyatakan Suiryu sebagai pemenangnya. Namun penonton tidak puas, demikian juga dengan Suiryu yang langsung menyerang Saitama dengan begitu serius. Suiryu langsung membelah arena dan menghujani Saitama dengan tinju mematikannya. Emosinya tidak terkendali, dan dia terus menyerang Saitama tanpa rasa ampun. Saitama sendiri masih terdiam dan menerima semua serangan Suiryu tanpa membalas. Menyadari kalau semua tinjunya tidak mempan pada Saitama, Suiryu lantas melesatkan pukulan terkuatnya di perut Saitama. Anehnya, serangan tersebut tidak membuat Saitama kesakitan sedikitpun. Saitama pun berkesimpulan kalau bela diri hanyalah membuat suatu gerakan yang keren. Dia pun berhasil menghempaskan Suiryu dengan gerakan pinggulnya. Suiryu pun kembali terkejut karena dirinya telah dikalahkan untuk yang pertama kalinya. Sementara Saitama memilih kabur ketika panitia dan petugas keamanan hendak menangkapnya. Upacara penutupan pun digelar dan Suiryu mendapatkan hadiah karena telah memenangkan Super Fight. Panitia pun menghimbau pada semua penonton untuk diam di tempatnya, karena di luar stadion banyak monster yang bermunculan. Tapi tiba-tiba muncul 3 monster burung gagak yang mengalahkan 3 peserta Super Fight. Ben Patch yang ketakutan langsung kabur, namun dia dikeprek oleh monster berlevel naga yaitu Gouketsu. Gouketsu memerintahkan semua orang untuk menjadi monster. Dia pun membantai Snakes dan Max dengan sekali ayunan. Faktanya, Gouketsu adalah mantan juara Super Fight sebelumnya. Dia telah dikalahkan oleh monster dan dibawa ke dalam markas asosiasi monster. Dia yang haus akan kekuatan diberikan penawaran untuk menjadi monster hingga memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Dia lantas mengeluarkan sel monster dan meminta pada semua peserta Super Fight yang ada di arena untuk memakannya. Jika tidak mau makan, maka mereka akan dibunuh. Tanpa diduga, beberapa orang pun langsung memakan sel monster tersebut dan berubah menjadi monster mengerikan. Salah satunya adalah Jose, yang sedari tadi memang berniat menjadi monster demi mengalahkan Saitama yang tadi sudah mempermalukannya. Suiryu pun akhirnya turun tangan dan berhasil membereskan beberapa monster tersebut dengan begitu mudah. Dia pun harus berhadapan dengan Jose yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Monster ini pun mengeluarkan bola energi berkekuatan tinggi untuk membunuh Suiryu. Suiryu terpaksa menerima serangan tersebut untuk melindungi banyak orang di belakangnya. Untungnya dia berhasil menghempaskan bola energi tersebut ke atas langit dan menghabisi Jose dengan tinju kehampaannya. Gouketsu memberikan kesempatan kedua pada Suiryu untuk menjadi monster. Namun Suiryu menolaknya dengan alasan dia tidak mau menjadi buruk rupa seperti Gouketsu. Dia pun mengeluarkan teknik serangan naga terbangnya di kepala Gouketsu. Namun Gouketsu langsung bergerak dan membuat Suiryu muntah darah hanya dengan kepalan tangannya saja. Pun demikian, Suiryu tetap bangkit dan memberikan perlawanan pada Gouketsu walau serangannya nampak tidak berguna sama sekali. Dia pun bingung bagaimana caranya agar bisa mengalahkan monster kekar di hadapannya tersebut. Konsentrasinya pun mulai buyar karena 3 monster gagak mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Lengan kirinya pun harus patah setelah menerima pukulan kuat Gouketsu. Bahkan teknik ultimate-nya tidak berguna sekali melawan Gouketsu. Suiryu pun terhempas dan hampir menjadi santapan 3 monster burung gagak. Di tengah kebingungannya, Suiryu meminta tolong pada Bakuzan untuk membantunya menghadapi para monster. Namun bukannya menolong,
Bagusan malah mengejek Suiryu yang lemah dalam menghadapi monster. Padahal sebelumnya, Suiryu memiliki derajat tertinggi dalam populasi manusia. Bagusan pun memutuskan menjadi monster dengan memakan semua sel monster pemberian Kouketsu. Tapi dia langsung pingsan karena tubuhnya tidak mampu menerima kekuatan sel monster. Saat Suiryu mulai terpojok, tanpa diduga Snakes dan Max datang untuk menolongnya. Mereka bertiga pun berhasil membereskan 3 monster burung gagak dengan sekali serangan. Suiryu nampak kaget karena Snakes dan Max tidak mau melarikan diri. Parahnya, kedua hero tersebut berniat menahan Kouketsu dan memberikan waktu pada Suiryu untuk kabur. Alhasil, keduanya pun menjadi bulan-bulanan Kouketsu. Suiryu yang masih sangat ketakutan tetap memilih kabur dari TKP. Tapi sebelum itu, Bakuzen yang telah berubah menjadi monster langsung mengepreknya. Dia juga memukuli Suiryu dengan brutal ketika lelaki tersebut berusaha bangkit kembali. Sesaat kemudian, Gyoru-Gyoru memerintahkan Kouketsu untuk segera kembali ke markas. Tentu saja Kouketsu ingin mengajak Bakusan ke dalam markas asosiasi monster. Namun bukannya nurut, Bakusan malah menyerang Kouketsu semaunya sendiri. Dia pun tidak berkutik ketika Kouketsu melepaskan serangan kuatnya hingga menghancurkan tribun stadion. Kouketsu pun berlalu dan berpesan pada Bakusan untuk mencarinya di sekitaran kota Z. Suiryu yang tidak berdaya memohon-mohon pada Bakusan untuk pergi meninggalkannya. Sayangnya Bakusan tidak peduli dan terus menyiksanya tiada henti. Suiryu benar-benar sangat putus asa dan dia berteriak meminta tolong dengan sekencang-kencangnya. Dia pun mengingat tentang sosok hero yang memiliki tugas mulia untuk mengalahkan para monster. Walau berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan, namun Suiryu tetap berpikir positif dan berharap akan munculnya keajaiban. Saat itulah Saitama tiba-tiba datang dan langsung menyelamatkan Snakes dan Max dari pijakan kaki Bagusan yang mematikan. Suiryu pun sangat terkejut dan menangis ketika menyaksikan sosok Saitama yang rela datang untuk menolongnya. Saitama pun memuji keberanian Suiryu dalam menghadapi para monster, dan kali ini dialah yang akan membereskan sisa-sisanya. Suiryu masih tidak percaya Saitama yang merupakan hero profesional datang memenuhi panggilannya. Bagusan awalnya begitu meremehkan Saitama, namun setelahnya dia sangat kaget karena sebelumnya Saitama telah mengalahkannya dengan sekali pukulan. Dia lantas menendang Saitama hingga membuat hero botak tersebut terseret beberapa meter ke samping. Saitama agak prihatin melihat kondisi mengenaskan Nigamushi dan beberapa peserta Super Fight lainnya. Bagusan yang merasa kuat lantas kembali menendang dan memukul Saitama. Namun Saitama nampak tenang-tenang saja dan tidak merasa kesakitan sedikitpun. Saat Bagusan hendak melesatkan ultinya, tanpa diduga tubuhnya hancur tidak karuan hingga membuat Suiryu kaget kehabisan kata. Tentu saja Saitama telah melepaskan pukulannya, walau dia masih tidak mengerti mengapa Bagusan begitu dendam kepadanya. Suiryu pun menyadari kalau selama ini Saitama telah memalsukan identitas hero-nya. Dia lantas berterima kasih karena Saitama telah menyelamatkan nyawanya. Ketika Saitama hendak keluar stadion, Suiryu menyarankannya tetap tinggal karena di luar stadion banyak sekali monster bermunculan. Para monster mampu mengubah manusia menjadi sebangsanya. Contohnya seperti Bagusan yang sebelumnya telah dikalahkan Saitama di babak kedua Super Fight. Selain itu di daerah ini masih ada monster overpower yaitu Kouketsu. Saitama lantas bertanya pada Suiryu, kemana arah perginya monster overpower tersebut. Setelah itu, Saitama langsung gercep mendatangi Kouketsu, hingga membuat Suiryu sangat kebingungan. Bagaimana tidak, sebelumnya Suiryu kembali memperingatkan Saitama tentang betapa mengerikannya kekuatan Kouketsu. Sayangnya dia tidak berhasil menghentikan langkah Saitama. Dia pun sedih dan menangis ketika melihat punggung Saitama dari kejauhan. Sesaat kemudian, terdengar suara ledakan pertempuran dari kejauhan. Anehnya, tiba-tiba saja kepala Kouketsu terlempar dan jatuh tepat di depan Suiryu. Saitama pun kembali, dan dia meminta pada Suiryu untuk tidak membuka aib penyamarannya pada orang lain. Walau bingung dengan apa yang terjadi, Suiryu bertanya pada Saitama tentang potensinya untuk menjadi seorang hero. Saitama pun menjawab kalau semua orang bisa menjadi hero asalkan dia mau berusaha. Setelahnya Suiryu meminta pada Saitama untuk menjadikannya seorang murid, namun Saitama langsung menolaknya mentah-mentah. Di sisi lain, Puri berhasil mengalahkan monster landak walau berdarah-darah. Namun dia agak kaget,
karena semua teman-temannya di penjara dibawa oleh sesosok monster yang tidak diketahui. Saat ini Saitama tengah menyusuri jalanan kota yang sangat sepi. Dia pun menyesal mengapa tidak segera muncul dan bertarung melawan banyak monster. Saat ini Saitama kembali merasakan bosan karena tidak ada satupun musuh yang sepadan dengannya. Namun sosok Garo nampak membuatnya tertarik setelah sekian purnama. Setidaknya itulah alasan utama Saitama mengikuti turnamen Super Fight. Tapi setelah menghadapi Suiryu dan yang lainnya, Saitama kembali merasakan kehampaan. Usahanya benar-benar tidak ada hasilnya. Sesaat kemudian, King mendatangi Saitama dan mereka jalan berdua menyusuri jalanan kota. King sadar kalau Saitama murung dengan segala permasalahan rumitnya. Setelah mengetahui masalahnya, King memberikan masukan bijak pada Saitama, di mana hidup adalah petualangan tiada batas. Menurut King, melakukan tindakan pemberani dan menolong orang lain adalah arti sesungguhnya menjadi seorang hero. King merasa kalau Saitama bukanlah hero sejati sebelum berhasil melalui fase tersebut. Setelah menjalani itu semua, seharusnya Saitama tidak merasakan bosan lagi. Pendapat King membuat Saitama agak salut, walau semua pendapat tersebut dibaca King dari manga. Tanpa diduga, Garo malah bertemu dengan King dan Saitama. Dia nampak kesakitan setelah bertarung melawan Watchdogman yang begitu kuat. Garo pun sangat tertantang untuk membantai King, yang memiliki julukan sebagai manusia terkuat di bumi. Sayangnya dia langsung KO ditendang Saitama hingga menabrak tembok sesaat setelah melesat untuk mendekati King. Sementara itu, Sonic terus mengasah kemampuan dirinya di dalam hutan demi mengalahkan Saitama. Tapi tiba-tiba dia diserang oleh dua orang berkecepatan tinggi, yaitu Galewin dan Hellfire Flame. Selain itu, kedua orang ini adalah ninja yang berasal dari desa yang sama seperti Sonic. Keduanya berniat untuk mengajak Sonic menguasai dunia sebagai monster yang melampaui kemampuan manusia. Mereka pun mengajak Sonic untuk bergabung ke dalam asosiasi monster dan membunuh Flashy Flash. Namun Sonic sama sekali tidak tertarik dan menolak ajakan kedua ninja tersebut. Wind dan Flame lantas menunjukkan wujud monsternya hingga membuat Sonic agak terkejut. Flame lantas memberikan Sonic Cell Monster, di mana dia bisa menjadi monster hanya dengan memakannya saja. Di dalam persembunyiannya, Sonic jadi galau karena tidak bisa mengalahkan Saitama walau sudah berlatih sebanyak apapun. Bagaimanapun juga, Sonic merasa sudah mati ketika kalah dari Saitama. Dia mungkin mempunyai kesempatan menang jika memakan Cell Monster di tangannya. Dikarenakan Sonic kesusahan memakan makanan aneh, dia malah memasak Cell Monster tersebut sebelum akhirnya benar-benar memakannya. Parahnya, setelah makan Sonic langsung sakit perut. Di markas besar asosiasi hero, para petinggi yang sedang rapat tiba-tiba dikejutkan oleh staf asosiasi yang membawakan pesan dari asosiasi monster. Sayangnya staf tersebut telah hilang kesadaran karena dikendalikan oleh monster parasit Destrochloridium. Selain itu, Chloridium membawa sebuah bola mata yang tidak lain adalah Gyoro-Gyoro. Setelah memperkenalkan diri, Gyoro-Gyoro menekankan kalau asosiasi monster telah menculik Waganma. Para monster hanya ingin hidup bebas tanpa penindasan dari umat manusia. Mereka juga berjanji tidak akan menyerang warga sipil ataupun mengusik kehidupan orang. Para monster menginginkan tempat tinggal yang layak dan bisa hidup rukun berdampingan dengan manusia. Belakangan ini para monster menyerang karena ingin menunjukkan eksistensinya. Gyoro-Gyoro yakin, bila hal ini terwujud maka tidak akan ada yang dirugikan. Namun Destrochloridium tiba-tiba menembak salah seorang petinggi hingga tewas, hanya karena dia meminta agar sandranya dibebaskan. Ternyata pernyataan Gyoro-Gyoro tadi hanyalah bualan saja. Manusia dan monster tidak akan bisa hidup rukun berdampingan. Gyoro-Gyoro dan para monster memberikan waktu 3 hari pada para petinggi untuk segera mengumpulkan hero terkuat demi menyelamatkan Waganma. Setelah memberikan pesannya, Gyoro-Gyoro lantas meledakkan dirinya. Saat Destrochloridium hendak membantai semua orang, untungnya Super Alloy Darkseid datang dan menghempaskannya. Darkseid juga menggeprek Chloridium hingga tewas seperti menepuk nyamuk. Dia pun meminta para petinggi tetap tenang, karena selepas ini dia sendiri yang akan turun tangan untuk bertarung. Sementara itu di markas asosiasi monster, para monster nampaknya sedang mengadakan rapat besar. Gyoro-Gyoro mengungkapkan semua rencananya dengan penuh kehati-hatian, di mana nantinya asosiasi monster akan mengalahkan asosiasi hero hingga tuntas. Setelah itu manusia hanya tinggal menunggu kepunahannya, dan Orochi akan menjadi raja monster yang sesungguhnya. Endingnya, dunia pun akan dipenuhi dengan para monster. Sesaat kemudian,
Orochi menanyakan keberadaan Gouketsu pada Gyoro-Gyoro karena hingga saat ini Gouketsu tidak muncul. Gyoro-Gyoro pun begitu terkejut ketika menemukan jasad Gouketsu yang hancur melalui mata drone-nya. Tentu saja dia bertanya-tanya, siapakah hero yang mampu membuat monster sekuat Gouketsu hancur seperti ini? Di sisi lain, Garou telah sadar dari pingsannya. Dia mengira kalau King lah yang membuatnya tidak sadarkan diri. Dikarenakan sudah mencapai batasnya, Garou memutuskan mundur walau di dekatnya muncul hero kelas A, yaitu Death Gatling. Sementara itu si Genos telah diperbaiki oleh Profesor Kuseno dengan menambahkan beberapa spare part baru. Kuseno begitu yakin kalau suku jadang tersebut bisa membuat Genos semakin kuat. Dia pun berpesan agar Genos tidak terlalu percaya diri dengan memaksakan kekuatannya. Esok harinya, media cetak dan elektronik ramai mengabarkan tentang penyusupan monster pada Mabes Asosiasi Hero. Asosiasi monster jelas-jelas telah mendeklarasikan perang dengan menawan Waganma, anak dari salah satu eksekutif asosiasi hero. Berita perang ini akhirnya sampai juga pada para monster. Alhasil, banyak sekali monster dari berbagai daerah yang berbondong-bondong pergi ke kota Z untuk bergabung dengan asosiasi monster. Namun belum sempat bergabung, mereka semua harus mati karena kebetulan bertemu Saitama di tengah jalan. Di waktu yang sama, Garou beristirahat dan bersembunyi di sebuah gudang kosong. Dia pun terjaga karena bocah yang dikenalnya tiba-tiba datang. Bocah yang bernama Tareo ini nampaknya dibully teman-temannya, di mana dia disuruh untuk mengusir Garou dari gudang kosong tersebut. Sesaat kemudian, beberapa hero datang untuk memburu Garou. Salah seorang hero memerintahkan teman-teman Tareo untuk segera menjauh dari TKP. Tentu saja para bocah tersebut bingung, karena Tareo masih berada di dalam gudang. Garou sendiri nampak begitu akrab dengan Tareo. Dia juga memberikan beberapa saran penting agar Tareo tidak lagi dibully teman-temannya. Namun dia mulai merasakan adanya ancaman di luar gudang. Dia pun meminjam buku katalog panduan hero pada Tareo sambil mengecek siapakah hero yang menunggunya di luar. Setelah membaca buku tersebut, Garou meminta Tareo bersembunyi, sementara dirinya langsung keluar gudang. Setelah sedikit berbasa-basi, Garou melesat ke atas gudang dan menyatakan perangnya pada para hero. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Gunner mulai menembak dan Shooter melepaskan anak panahnya yang mematikan. Stinger juga tidak ketinggalan, di mana dia melepaskan tombak rebungnya di udara untuk menghabisi Garou. Untungnya Garou sudah membaca buku panduan. Jika tidak, mungkin saja dia sudah mati sedari tadi. Tareo pun agak bingung, mengapa para hero idolanya menyerang Garou. Garou kembali mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Gentot, Smileman, dan Wildhorn. Walaupun tidak bisa kabur dari gempuran serangan, namun Garou mampu mengatasi setiap serangan hero dengan insting tajamnya. Gentot dan Smileman terus menyerang Garou dalam jarak sedang, sementara Gunner dan Shooter menyerang dari jarak jauh. Kondisi ini pun membuat Garou sangat tertekan, apalagi panah beracun Shooter sudah mengenainya. Garou pun memutuskan untuk menyerang Glacis yang nampak begitu lemah. Namun prediksinya salah, karena Glacis sangat lincah dan selalu dilindungi hero yang lainnya. Kondisi ini pun membuat Garou benar-benar terpojok dan tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk melawan ataupun kabur. Death Gatling menekan Garou untuk segera menyerahkan diri, karena setiap hero di tempat ini adalah hero yang terpilih dan mendedikasikan dirinya untuk menangkap monster seperti Garou. Namun Garou malah menyeringai dan tertawa karena hero yang datang bukanlah kelas S. Garou pun merasa diremehkan karena asosiasi hero telah mengirimkan hero kelas rendahan untuk mengeroyoknya. Death Gatling begitu kesal dengan pernyataan Garou, di mana sebagai hero kelas A dia merasa dibedakan dengan hero kelas S. Padahal semuanya sama-sama hero, dan banyak juga hero yang bertalenta melebihi hero kelas S. Jika semua hero di sini berhasil meringkus Garou, maka mereka bisa membuktikan pada dunia tentang kekuatannya. Apalagi Garou begitu spesial karena pernah mengalahkan hero kelas S. Sedetik kemudian, Garou mulai merasakan efek panah beracun yang mengenainya. Walau nafasnya berat, Garou masih berpikir kalau hero yang mengeroyoknya saat ini adalah sebuah tangga. Ya, tangga yang harus dilaluinya demi menjadi monster sejati. Para hero pun kembali menyerang Garou dari jarak dekat ataupun jarak jauh. Namun Garou tetap bertahan, dan dia berencana untuk mendekati setiap hero satu persatu untuk melepaskan serangannya. Scene pun kembali ke masa lalu, di mana Garou kecil sudah terobsesi dengan monster dan berselisih paham dengan teman-temannya.
Dia pun terus membela monster hingga membuat semua teman-temannya merasa aneh. Sambil mengatur pola nafasnya, Garo berhasil menumbangkan Centot dengan mengubah arah serangan bola Smileman. Dia juga menghempaskan bola Smileman hingga membuat Gander KO dengan telak. Wildhorn lantas menghancurkan bola tersebut, namun dengan cepat Garo mendekat dan mengikatnya dengan rantai Centot. Dia pun menggunakan tubuh Wildhorn sebagai tameng ketika Shooter melesatkan banyak anak panahnya. Dia bahkan mampu menjatuhkan Shooter hanya dengan beberapa batu yang dilemparkan oleh Glacis. Dikarenakan kondisi semakin memburuk, para hero pun memutuskan untuk membunuh Garo saja. Death Gatling lantas memuntahkan pelurunya sesaat setelah Smileman dilumpuhkan. Garo pun langsung berlari dan menghujani Glacis dengan tinju kerasnya. Stinger pun mulai terpancing dan langsung menyerang Garo tanpa memperdulikan peringatan Gatling. Tentu saja dia langsung jadi bulan-bulanan Garo hingga terkapar begitu saja. Ketika Death Gatling hendak menembak, Garo pun langsung menghentikannya karena di gudang belakang ada Tareo. Namun Gatling tidak percaya dan langsung melepaskan Death Shower pada manusia monster tersebut. Hebatnya, Garo bisa menggagalkan semua serangan Gatling dan melindungi Tareo di belakangnya. Gatling yang sangat terkejut lantas menyerang Garo dengan sebilah pisau karena semua pelurunya telah habis dalam serangan sebelumnya. Namun hal tersebut jelas tidak berguna karena Garo lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat. Alhasil, Gatling pun dikalahkan dengan begitu telak. Tareo yang sangat ketakutan langsung lari tunggang langgang menjauhi Garo. Saat Garo hendak pergi, tiba-tiba Genos datang karena sebelumnya Glacis mengirimkan sinyal SOS. Pertarungan sengit pun memasuki babak kedua, tanpa memberikan kesempatan pada Garo untuk bersantai-santai. Walau menerima tensi serangan tinggi, namun Garo mampu bertahan dengan teknik andalannya. Dia pun mengkopi gerakan Watchdog Man dan berhasil merusak lengan kanan Genos. Namun usahanya sia-sia, karena lengan Genos kini lebih canggih dan bisa dikendalikan dari jarak jauh. Lengan bionik tersebut malah mencekik dan mengunci Garo di sebuah pohon besar. Ketika Genos melepaskan laser berkekuatan tinggi, hebatnya Garo bisa menghindarinya dengan menghancurkan pohon yang mengekangnya. Walau berkali-kali jatuh bangun, Garo sangat bangga mengakui dirinya sebagai monster terkuat. Tanpa diduga saat itu muncul banyak monster yang datang menyerang Genos. Ternyata monster tersebut adalah utusan dari asosiasi monster untuk merekrut Garo sebagai anggota barunya. Namun dalam sekejap mata, semua monster tersebut dibantai habis oleh Genos. Saat Genos hendak kembali memuntahkan laser supernya, tiba-tiba saja Bang datang dan langsung menendang Garo dengan keras. Bang pun meminta izin pada Genos untuk menuntaskan urusannya dengan mantan muridnya. Bom lantas membantai para monster agar tidak mengganggu jalannya pertarungan Bang melawan Garo. Garo benar-benar mencapai batasnya, apalagi dia sadar kalau di hadapannya adalah Bang, sosok guru yang bakal merepotkannya. Dengan sangat serius, keduanya terlihat memasang kuda-kuda untuk bertarung habis-habisan. Akhirnya pertarungan antara guru dan murid tidak terelakkan. Gerakan serangan dan bertahan keduanya nampak serupa, karena keduanya menggunakan teknik tinju aliran air penghancur batu. Walaupun demikian, Garo tetap dirugikan karena sebelumnya dia sudah babak belur. Dia pun menerima banyak sekali pukulan kuat Bang. Walau Garo mencoba melepaskan berbagai macam serangan, namun Bang selalu berhasil mengcounter dan memberikan banyak kerusakan pada mantan muridnya tersebut. Bang menghujamkan tinjunya hingga area pertarungan hancur berantakan, dan setelahnya dia kembali lagi memukuli Garo. Garo mulai panik, karena dia tidak menyangka kalau kekuatan Bang bakalan semengerikan ini. Ditambah lagi kesadarannya sudah mulai menghilang. Dia pun mencoba kabur, tapi usahanya sia-sia karena langsung dihentikan oleh bom. Alhasil, Garo pun menjadi bulan-bulanan Bang dan Bom. Dia tidak bisa berbuat banyak karena memang kondisinya sudah sangat parah. Sepertinya, walau dia memohon ampun pada Bang dan Bom, namun Genos tidak mungkin akan melepaskannya begitu saja. Jadi satu-satunya solusi untuk lepas dari situasi ini, Garo harus membunuh ketiganya sekaligus. Shin pun kembali lagi ke masa lalu, di mana Garo masih dibully oleh teman sekelasnya. Dia pun mencoba melakukan perlawanan pada salah seorang temannya yang bernama Tat, di mana si Tat ini memiliki sifat mau menang sendiri. Garo pun menantang Tat berduel, namun semua orang lebih berpihak pada Tat dan memfitnahnya. Tentu saja hal ini membuat Garo dipanggil oleh guru BK dan dimarahi habis-habisan tanpa bisa membeberkan alasan yang sebenarnya. Parahnya, Garo terus merasakan penindasan tidak adil saat bermain. Apalagi dia selalu kalah,
dan tidak pernah ada skenario kemenangan monster sama sekali. Kenangan buruk tersebut selalu terngiang di kepala Garo, dan tentu saja dia dendam dan sangat marah. Dia pun ingin membuat sejarah perubahan dengan mengalahkan para hero yang kuat. Ketika Bang dan Bom hendak mengakhiri Garo, tanpa diduga Garo mengamuk dan menghancurkan area di sekitarnya. Kesempatan ini pun digunakan Phoenix Man untuk menghempaskan semuanya dengan kepakan sayapnya. Di saat semuanya terhempas, Phoenix langsung gercep menangkap Garo dan kemudian memboyongnya menuju markas asosiasi monster. Tentu saja Genos tidak tinggal diam. Dia lantas mengunci dan mengerahkan semua meriam lasernya pada Phoenix dan Garo. Namun sayang, meriam mematikan tersebut tidak mengenai target karena dihalangi oleh lipan tetua. Selain itu, monster serangga berlevel bencana naga ini sama sekali tidak menerima kerusakan karena cangkangnya sangat keras. Bang dan yang lainnya pun harus segera menyelamatkan semua hero yang masih tidak sadarkan diri. Masih di tempat yang sama, Garo sama sekali tidak mengharapkan bantuan apapun dari asosiasi monster. Dia pun memaksa Phoenix untuk menurunkannya dan tidak ikut campur. Menurut Phoenix, Garo sangat naif karena tidak berani membunuh hero yang memburunya. Tapi semua itu tidak masalah, karena lipan tetua akan membereskan semuanya. Asosiasi monster memburu dua hero kelas S yaitu Bang dan Genos, di mana saat ini Garo tidak akan mampu mengalahkan keduanya. Phoenix cukup tenang, karena hero yang memiliki kemungkinan untuk mengalahkan lipan tetua hanyalah Tatsumaki, Metal Knight King, dan Blast. Dia pun berasumsi kalau Genos dan Bang tidak akan mungkin bisa menang melawan lipan tetua. Walaupun tidak dipungkiri kalau keduanya memiliki kemampuan di atas rata-rata. Pertarungan sengit ini pun terus berlanjut. Genos melepaskan lasernya yang tepat mengenai mata serta kepala lipan tetua. Setelah itu, Bang dan Bom menyatukan teknik bela diri keduanya yang begitu kuat, hingga membuat lipan tetua terpukul mundur. Hebatnya, serangan gabungan tersebut membuat cangkang lipan ketua yang super keras mulai retak-retak. Tidak berhenti di situ, Bang dan Bom terus menghujani si lipan dengan banyak pukulan kuat, hingga retakannya menjalar ke seluruh tubuh monster mengerikan tersebut. Tapi bukannya mati, ternyata si lipan masih sehat bugar dan hanya berganti kulit saja. Hal ini membuat Bang dan Bom panik, karena jelas-jelas mereka tidak akan mampu mengalahkan lipan tetua. Apalagi pertarungan ini mulai mendekati kota. Jika memasuki kota, dikhawatirkan warga sipil akan menjadi korban. Genos pun langsung bergerak dan menembaki lipan tetua dengan meriam kecilnya. Setelah itu dia mencabik-cabik mata dan kepala lipan tetua dengan begitu ganas. Walau tubuhnya sempat terpotong, namun Genos tidak menyerah. Dia pun menendang gigi lipan tetua dengan tenaga jet yang tidak masuk akal. Setelah merangsek masuk ke dalam tubuh si lipan, Genos lantas meledakkan bagian dalam monster tersebut dengan meriam supernya. Alhasil, seluruh tubuh lipan tetua terbakar dengan begitu hebat. Lipan tetua lantas memuntahkan Genos yang sudah tidak berdaya keluar dari dalam tubuhnya. Parahnya, semua usaha dan kerja keras Genos tidak berguna, karena lipan tetua masih tetap sehat dan tersenyum lebar. Genos pun mulai pasrah dan putus asa. Untungnya Bang segera menyelamatkannya dari hujaman serangan kaki lipan tetua. Bang dan Bom pun memutuskan kabur sambil membawa hero yang terluka. Namun mereka bingung, karena pelarian ini bisa membuat warga sipil di kota menjadi korban. Akhirnya Bang memutuskan untuk kembali melawan. Dengan serius, dia nampak membuang bajunya. Dia pun pasang kuda-kuda dan akan bertarung hingga titik darah penghabisan, walau pilihannya hidup ataupun mati. Tanpa diduga, tiba-tiba King meneriaki lipan tetua. Walau sangat ketakutan, namun King terus berbohong dan memprovokasi lipan tetua supaya datang menyerangnya. Tentu saja si lipan langsung mendatangi King dengan kecepatan tinggi. Saat itulah Saitama yang sedari tadi berada di belakang King telah bersiap dengan tinju seriusnya. Dan boom! Hero botak ini pun berhasil meledakkan lipan tetua dengan sekali pukulan. Hebatnya, seluruh tubuh lipan tetua hancur lebur dan hampir tidak bersisa. Ledakan pukulan Saitama membuat hutan terbuka, dan setelahnya dia menemukan Genos dan yang lainnya. Genos pun mendapatkan pencerahan tentang kekuatannya dari Saitama, dan itu membuatnya bersemangat untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah itu Saitama pun mengajak semuanya untuk pulang. Di sisi lain, Garo yang telah pingsan masih dibawa terbang oleh Phoenix. Tak berselang lama, mereka pun hampir sampai di markas besar asosiasi monster untuk menemui Orochi, sang raja monster.